Nabila. Saya Siti Bagus Azara. Saya Nabila Divadania. Saya Kaila Maudie Rahmayanti. Di sini kami ingin menampilkan podcast singkat mengenai demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini kan adalah sistem pemerintah di mana seluruh rakyatnya turut serta pemerintah, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang maksudnya yaitu ada politik uang, terus korupsi dan keadilannya itu masih kurang. Nah, oleh karena itu di sini podcast kita membahas tentang demokrasi Indonesia itu bahwa pendidikan demokrasi ini berpartisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Guys, kamu tahu nggak ya, demokrasi itu kan banyak ya di Indonesia. Nah, terus demokrasi ini kan tergolong dalam beberapa hal ya. Nah, saya tuh mau tanya nih ya, demokrasi itu dalam Pancasila itu apa ya? Kamu atau aku nih jawabnya? Kamu dulu aja. Menurut saya, demokrasi itu ialah demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air, gitu. Oh, berarti demokrasi yang ada di tanah air berarti? Iya. Oke. Terus apa ya? Macam-macam ya? Enggak, kita kan demokrasi kan udah penjelasan nih yang tentang Pancasilanya. Nah, terus kan tadi kan kita sudah bahas nih ya, demokrasi Pancasila itu kan demokrasi yang ada di tanah air gitu ya. Terus aku mau tanya lagi nih tentang macam-macam demokrasi itu ada beberapa kan ya. Aku boleh tahu nggak? Itu sebutin. Aku tuh tahu, tapi mau tanya aja sama kamu. Oke. Boleh, saya di sini akan menjawab yang macam-macam demokrasi ya. Ya. Jadi, macam-macam demokrasi itu ada 4. Yang pertama itu macamnya itu demokrasi tidak langsung, yang kedua itu demokrasi langsung, yang ketiga demokrasi terpimpin, dan yang keempat itu demokrasi campuran. Oke, berarti ada 4 ya. Demokrasi itu tergolong berbeda-beda ya. Tadi kan macam-macam demokrasi nih. Kalau kita beralih ke secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang artinya apa nih? Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam bahasa Yunani itu? Mungkin Bila yang menjawab itu. Kalau misalnya dari bahasa Yunani itu artinya pemerintahan rakyat. Wow, pemerintahan rakyat berarti ya dalam bahasa Yunani demokrasi itu ya. Simpel, padat, dan jelas. Kita udah jawab ya tentang pertanyaan kamu tadi kasih ke dia kan tentang demokrasi dalam bahasa Yunani. Nah, terus ini latar belakang dari demokrasi terpimpin di Indonesia itu apa ya? Mungkin aku dulu ya dijawab. Menurut saya nih, latar belakang itu demokrasi itu ialah kabinet konstituante yang sering dan juga konstituante gagal menyusun Undang-Undang 1945 atau juga bisa disebut konstituantenya sering berubah. Gitu. Oh, berarti berganti ya? Iya. Selalu berganti berarti ya alurnya ya? Enggak tetep gitu loh. Boleh. Nah, terus kamu mau kasih pertanyaan apa sama mereka? Kita kan sesi podcast nih ya, jadi kan kita bebas ya nanya ya. Oke, kamu mau tanya apa? Mengenai pilar utama nih, kalian tahu nggak sih pilar utama demokrasi itu apa aja gitu? Gimana? Mau aku atau kamu? Apa aja boleh? Boleh, silakan. Kalau pilar utama itu ada 3 ya. Oke, Kalau misalnya tiga. pilar utama itu ada eksekutif, Eksekutif, sama yudikatif, dan legislatif. Tiga ya? Oke, ada 3 berarti ya. Ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Iya. Oke, kita akan membahas tentang demokrasi. Jadi, untuk melatar belakangi demokrasi itu merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Terus pemahaman yang paling sederhana nih ya tentang demokrasi itu yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang, dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan dunia publik. Terus Suatu pemerintahan demokrasi ini juga berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki yang berasal dari filosofi Yunani. Demokrasi ini banyak didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda dengan tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengendalikan para pemimpin yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya dengan menghentikan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.
Dan juga demokrasi juga bisa membentuk pemerintahan yang mengambil keputusan-keputusan penting, baik secara langsung dan tidak langsung, didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Oke, ini tadi udah pembahasan demokrasi ya. Nah, Oke, kembali di pertanyaan nih ya. Kondisi apa sih yang mendorong demokrasi lebih cepat menurut kalian pribadi? Ya kalau masalah mendorong sih macam-macam nih, adanya pluralisme sosial, terus juga adanya budaya toleransi terhadap perbedaan, terus juga ada tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi. Masih banyak sih macam-macam ya, benar macam-macam cara mendorong. menurut kalian proses pembuatan keputusan legislatif itu? Oke, proses untuk membuat keputusannya itu dibuat oleh masyarakat ya. Terus oleh atau wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan tempat tersebut. Oke, baik ya. Dan apa saja sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi? Sikap positif kan setiap orang tuh beda-beda tuh. Menurut kalian pribadi tuh apa sih? Dari Kak Titi dulu. Oke, sikap positifnya itu tuh yang aku ketahui ya. Yang pertama itu bersikap terbuka terhadap orang tua ya. Terus dan anggota keluarga. Dan kedua melaksanakan tugas-tugas di rumah dan penuh tanggung jawab. Kesadaran diri. Iya, kesadaran diri lah gitu kan. Kalau di rumah kan kita kan pasti punya nilai-nilai moral yang tertentu kan ya. Iya, Kak. Jadi kita tuh harus mempunyai tanggung jawabnya sendiri lah. Kayak menyapu, mencuci piring, membantu orang tua itu merupakan tanggung jawab juga sih. Menurut aku ya. Ya, Kak. Oke. Terus kalau menurut Kak Kia nih, apa sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi kalau di kampus? Di sekitaran kampus. Oh, di sekitar kampus nih ya. Kesadaran diri sendiri sih. Yang pertama juga bisa mentaati peraturan yang tertentu dari kampus, terus juga menghargai dan memahami pendapat dosen, teman, pokoknya orang-orang sekitar juga sih. Oke, berarti kita saling menghargai ya. Intinya gitu. Oke, jadi misalnya ada dosen tuh kita tuh harus kayak ya mendengarkan lah ya. Iya, sopan santun Iya, lah ya. itu juga nilai dari demokrasi yang ada di kampus. Oke Kak, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih Kak perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang Kakak tahu aja sih? Oh, menurut aku ya. Iya. Perilaku nilai-nilai ya. Perilaku nilai-nilai dari demokrasi itu pertama berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku ya. Iya Kak. Terus menghargai hak asasi manusia dan kebebasan dan kebebasan berpendapat lah gitu maksudnya gitu. Mengenai apa itu demokrasi. Asal kata demokrasi yaitu ada demos yang artinya rakyat, terus kratos yang artinya kekuatan. Jadi demokrasi itu artinya kekuatan rakyat. Konsep demokrasi pertama kali muncul sekitar tahun 508 sampai 507 oleh seseorang pembuat UUD kerajaan Yunani bernama Clestenses. Seperti apa demokrasi Indonesia? Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan menganut pemerintahan. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang diartikan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Jadi Pancasila itu yang didasari yang kita ketahui itu ada 5 Pancasila. Yang pertama ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan yang adil berada, ketiga persatuan Indonesia, kepentingan yang dipimpin oleh kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya yang kita ketahui itu 5 dan emang Pancasila itu ada 5. Ya. Dan berdasarkan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kritik mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan Oleh Dr. Suryatno dan terus oleh HL Menken, terus ditambah dengan KB Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam demokrasi dalam arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan peraturan wakilnya ya,
dalam demokrasi menurut H.L. Mencken, yaitu demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat. Kamu tahu nggak demokrasi itu dalam arti kata sebuah menurut para ahli itu banyak kan ya? Iya. Kamu bisa sebutin nggak apa aja itu demokrasi menurut kayak Gibisau itu apa nggak? Tahu nggak kamu? Gibisau itu menurut itu ialah demokrasi adalah pemilu pengganti oleh pihak yang tidak kompeten, di mana banyak kesepakatan yang diselewengkan. Ya. Oke, berarti ahli dari demokrasi menurut Gibisau. Para export English dictionary gitu. Oh iya, Export English Dictionary. Iya, Oke. Kamu tau nggak demokrasi menurut itu apa? Kalau demokrasi menurut Oxford English Dictionary itu, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Bentuk pemerintahan terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh dan dijalankan secara langsung oleh rakyat atau oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Oke, berarti itu menurut Oxford English Dictionary ya. Iya. Terus itu kan banyak kayak para ahli-ahlinya ya. Aku juga mau nambahin ini nih, para ahli dari E.E. Sensender namanya, yaitu demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang di dalamnya terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif tersebut ya, kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Terus ada juga kan para ahli kan banyak ya. ada Oh ya, ada model ya? demokrasi juga banyak. Ya, untuk Adam itu Kak, menurut dia demokrasi itu adalah bentuk insinualisasi konflik terus-menerus, ketidakpastian, menundukkan seluruh kepentingan tidak jelas. Oh iya. Dan juga ada juga menurut Adam itu demokrasi itu adalah sistem yang memungkinkan partai politik kalah dalam pemilu Kak. Oh, berarti kalau dari karta pemilu ya? Iya. Oke. Ada juga menurut kata Philip, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana penguasa mempertanggungjawabkan tindakan kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil-wakil rakyat. Oke. Yang tertulis dalam buku Demokrasi Pancasila karya Dermawan Hareva dan Dr. Andes Fatolosa Hulu. Boleh disebutin nggak tuh Kak? Ada berapa aja dan apa itu isinya aja Kak? Oke. Kamu dulu apa aku dulu jawabnya? Kayaknya kamu dulu aja deh. Boleh. Mengenai model demokrasi itu, yang pertama ada demokrasi klasik yang merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih. Jadi intinya cuma laki-laki aja nih yang boleh dalam demokrasi klasik nih. Terus ada demokrasi totalitarian, melibatkan sebuah ketidakpastian absolut ya, kayak keadilan tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata demokrasi ya. Pemikiran para pemimpin itu mendominasi demokrasi ini dengan monopoli kebijakan negara mungkin ya, atau ideologisnya. Oke. Terus aku sambung ya, demokrasi langsung itu juga adalah demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung ini. Perlu diketahui juga demokrasi ini batas dan perbedaannya antara pemerintah dan rakyat dihapuskan karena keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat. Oh, jadi itu tuh kayak khusus pemerintahan ya Kak? Iya, benar. Itu demokrasi langsung ya. Iya. Ada juga demokrasi perwakilan nih. Kalau demokrasi perwakilan tuh pemerintah yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung. Tidak. Jadi rakyat tuh nggak bisa aktif langsung kepada sistem tersebut gitu ya. Iya. Terus juga ada demokrasi radikal ya. Demokrasi radikal ini juga adalah demokrasi dengan bentuk yang mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti.
yang nggak akurat gitu. Dan juga tadi kan demokrasi radikal ya, sambungannya juga ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini juga bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi ini juga jabatan politiknya tidak didapat dengan perantara pemilihan kayak gitu. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal gitu. Itu udah atau ada lagi lanjutan Kak? Sebenarnya masih ada. Sebenarnya masih banyak. Kita jelasin aja nih biar semuanya tahu kan kalau demokrasi iya. itu. Liberal nih ya. Sekarang kan demokrasi pluralis ya. Demokrasi pluralis ini adalah merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisasi atau terorganisir. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengartikulasikan kepentingan yang sebagai tuntutan rakyat serta menjamin pemerintahan yang responsif. Yang kayak kita tuh harus kasih apa tuh kayak namanya maksud tujuan itu kepada rakyat supaya maksudnya direspon itu. Ya, saling timbal balik lah kayak Kak. Titi dan Kak Tia ada tambahan lagi nggak tentang demokrasi? Ada sih, ini yang aku ketahui yang untuk terakhir ya. Iya. Yang terakhirnya adalah demokrasi parlementer. Semua kan pasti tahu mengenai tentang demokrasi parlementer ini kan ya. Aku akan jelasin juga demokrasi parlementer ini adalah bentuk demokrasi dengan kekuasaan yang terselenggarakan sesuai dengan wakil rakyat atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Maksudnya tuh kayak gini, wakil rakyat tuh menjadi perantara antara rakyat dengan pemerintahannya gitu, kayak saling berorganisasinya kayak itu. Ya, bergabung kan Kak? Oh benar-benar. Ini kan tadi kan sudah dijelasin ini macam-macam demokrasinya ya. Ini ada prinsip-prinsip demokrasi nih, kayak berdasarkan dari Pancasilanya ya, dari Indonesianya maksudnya itu ya. Apa saja sih prinsip-prinsip demokrasi tersebut? Coba jelasin yang kalian tahu ya aja. Mungkin Kak Bila dulu, nanti Kaila tambahin ya Kak. Oke, boleh. Di dalam prinsip demokrasi itu ada berbagai macam prinsip ya. Iya. Terutama ada prinsip kerakyatan, prinsip hikmat kebijaksanaan, prinsip permusyawaratan, dan prinsip perwakilan. Boleh saya sebutin satu-satu penjelasannya? Boleh. Baik. Kalau untuk prinsip kerakyatan itu di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal dan tidak terbagi. Kalau untuk prinsip hikmat kebijaksanaan, prinsip selanjutnya adalah kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai upaya manusia dalam mencari kebenaran. Rasionalisme perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Oke. Untuk Kaila? Baiklah, Kaila menambahi sedikit Kak. Boleh. Yang itu selanjutnya Kaila nyambung itu ialah prinsip permusyawaratan, di mana demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran Kak. Dan untuk mencapai kesepakatan bersama gitu Kak. Dan juga ada prinsip perwakilan. Prinsip perwakilan ini berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintah Indonesia diselenggarakan dan dimanahkan kepada masyarakat atau juga rakyat seperti dijelaskan dalam buku komunikasi Kak. Oh, berarti dalam bentuk buku ya? Iya Kak. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6, bentuk pemerintahan yang relatif demokrasi diperkenalkan di negara-negara bagian Athena oleh Cleisthenes pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut juga membuat Cleisthenes dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Terus saat itu juga Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administrasi tersebut, dan kedua yudisial
sosial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Kesemuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena tersebut. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat, dan rakyat juga akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik tersebut. Terus juga hingga pada memasuki abad pertengahan 6 sampai 15 Masehi di Eropa Barat, gagasan tersebut juga tidak digunakan lagi karena ada banyaknya sistem di mana pemilihan tetap dilakukan meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung. Oke Kak, dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada 1265 Kak. Namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung sebab parlemen dipilih oleh beberapa orang saja Kak. Oke. Itu aja ya dari demokrasi pembahasannya ya. Ya, sejarah singkat tentang demokrasi Kak itu. Oke. Ini juga ada ciri-ciri demokrasinya ya. Terdapat dari ciri-ciri demokrasi itu kan banyak ya. Terus aku mau tanya nih sama kalian tentang ciri-ciri demokrasi. Mungkin Dila Kak ingin menyampaikan gitu. Kayaknya diam-diam aja dari tadi. Iya, Mungkin boleh. dia mengeluarkan isi hatinya ya Kak. Dia tuh menyimpan suaranya untuk penjelasan. Iya Kak. Ya, Iya oke, Kak. oke, Boleh oke, Kak boleh, untuk boleh. Kak Dila silakan. Oke. Ciri-ciri demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Oh, benar. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Oh, berarti secara umum ya? Iya. Oke. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara, demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini. Boleh disebutin nggak tuh apa aja Kak ciri-cirinya? Iya. Silakan Kak. Ciri-cirinya yaitu memiliki perwakilan rakyat, yang kedua keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara, dan yang ketiga menerapkan ciri konstitusional dan menyelenggarakan pemilihan umum, terdapat sistem kepartaian. Boleh nggak Kak yang Kakak sampaikan tadi itu tuh Kakak jelasin satu persatu gitu Kak, biar kami bertiga nih paham tuh apa yang Kakak maksud. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi yang tentang ciri-ciri demokrasi tadi ya. Yang pertama tadi ada memiliki perwakilan rakyat. Nah, di sini Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut DPR, yang telah dipilih melalui pemilihan umum sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Oke. Dan yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Berarti untuk mencegah korupsi ya? Iya. Oke. Dan yang ketiga ada menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Dan yang keempat ada menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir ada terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Berarti dia itu kan kayak aspirasi ini kan kayak mendukung untuk ini ya, bikin partai itu supaya dia dipilih terus bisa mewujudkan keinginan keinginan rakyatnya ya. Oke. Terus aku mau tanya nih, ini kan kayak tujuan demokrasi ini kan banyak ya. Mungkin kalian kan udah tahu kan tujuan demokrasi kan banyak hal ya.
bisa dijelasin nggak tujuan demokrasi itu apa aja? Maksud aku tuh kan sebagian orang kan ada yang nggak tahu tujuan demokrasi itu apa ya. Jadi aku mau minta aspirasi dari kalian, tujuan demokrasi itu apa? Menurut Mbak Kayla itu apa? Tujuan demokrasi itu adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan, Kak. Berarti harus mendapatkan keadilan dan kejujuran ya. Ya, dan juga ada konsepnya nih, Kak. Konsep tujuan Oke. demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dari kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, yang pertama itu kebebasan berpendapat, Kak. Kebebasan berpendapat itu ialah memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, Kak, di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka, Kak. Berarti kayak menyuarakan suara dia Iya, Kak, Ada betul. bentuk, kayak ini aku tuh lagi bisa demo nih kan aspirasi lo ya. Iya, Kak. Kayak bisa demo kayak korupsi itu kan sebagaimananya itu kan korupsi itu kan dicegah supaya tidak merajalela kemana-mana. Jadi rakyat itu kan harus mengeluarkan aspirasinya untuk pemotongan tersebut kan. Iya, Kak, betul banget. Nah, boleh Kayla lanjut nih, Kak? Boleh. Dan yang kedua itu ialah menciptakan keamanan dan ketertiban, Kak. Secara umum menciptakan keamanan dan ketertiban itu ialah demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara, Kak, dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat, Kak. Mungkin Kak Kia ingin menambahkan, Kak? Atau Kayla melanjutkan? Oh, boleh. Oke, Kayla lanjutin ya, Kak Titi. Boleh. Oke, yang ketiga itu mendorong masyarakat aktif dan dalam pemerintahan, Kak. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, Kak, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberikan aspirasi terkait kebijakan publik, Kak. Rakyat juga dapat didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintah negara tersebut. Oh, berarti harus kayak mendorong pemerintahan itu untuk membuat kayak supaya rakyat itu terpenuhi ya. Iya, Kak, memenuhi seluruhnya gitu loh, Kak. Oke. Terus bisa ditambahin nggak? Ada lagi nggak? Ada Kak, banyak. Demokrasi itu luas banget. Oke, boleh kita lanjutin, Kak? Boleh banget. Yang keempat itu ialah membatasi kekuasaan pemerintahan, Kak. Jadi kekuasaan tertinggi dalam negara yang mengandung sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat, Kak. Berarti yang benar-benar yang megang demokrasi itu tuh benar-benar rakyat ya? Iya, Kak, bisa, Kak. Disimpulkan artinya rakyat itu berhak memberikan aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan, Kak, agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator, Kak. Gitu. Oke. Itu aja sih ya. Jadi nilai norma yang ada di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak yang bisa diterapkan kayak Oh di iya, kampus, benar. di rumah, tapi tergantung kita sendiri sih ada pergerakan nggak. Kayak contohnya tadi kan di kampus yang kita bahas sama yang di rumah. Kalau di rumah kan ya yuk dijawab tadi kan. Ya kayak membantu orang tua. Iya, membantu. Terus kita tuh kayak melakukan kegiatan yang nilai-nilai positif lah ya. Kayak di kampus juga kan memperhatikan dosen kalau menjelaskan, jangan main HP, jangan sibuk sendiri nih. Ya, sibuk dengan asik gitu kan. Asik dengan dunia sendiri ya, kayak Kalau ngobrol. kalau kita lagi musyawarah sama teman-teman kan saling tukar pendapat, didengerin, Iya, benar, jangan benar. egonya jangan tinggi. Sebenarnya banyak sih demokrasi yang bisa kita terapkan di dalam Di mana lingkungan pun kampus ya. maupun iya sih di mana aja. ya. Benar. Dan juga demokrasi itu tuh banyak macam ya. Iya. Kayak tadi kan demokrasi tentang legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu kan banyak banget ya. Iya, demokrasi Maknanya itu kan ya. luas, Kak, luas banget. Kalau dibahas nih, Iya. Jadi kalau kita bahas itu kayak belajar lagi kita mengulang lagi kita tentang demokrasi. Benar-benar. Tapi pada intinya demokrasi itu tuh membangun dalam diri kita sendiri kan kayak kesadaran kesadaran kita sendiri kayak kita harus bertanggung
jawab, dengan melakukan hal-hal yang berupa nilai positif. Terus kita juga tuh harus kayak gimana ya, menghargai waktu yang ada. Iya, betul banget. Dan juga demokrasi tuh kayak mendisiplinkan diri nggak sih? Iya, menerapkan Iya, strategi iya. kita tadi kan. Iya. Memang luas sih demokrasi. Itulah demokrasi kan berarti kan luas kan ya? Iya. Berarti bener loh kata demokrasi itu dengan arti kata demokrasi itu dengan wawasan yang luas yang bisa mencakup semua warga ini supaya kita tuh disiplin yang bertanggung jawab lah Ada moral lah, ada sopan santun, moral, nilai-nilai normanya, saling menghargai. Iya. Jadi itu ya pembahasan kita tentang demokrasi ya. Iya. Menurut kita sampai sini aja berarti ya. Ya kalau mau lanjut, Bahas ini nggak ada ujungnya sih. soalnya luas banget demokrasi itu. Oke. Jadi kita akhir ya. Iya, akhir. Oke, terima kasih ya buat kita semua ya yang ada di sini ya tentang pembahasan podcast ini. Jadi Amat seru saya ya. mengucapkan terima kasih kepada kalian. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf juga ya. Saya juga Oke. mohon maaf kepada kalian. Terakhir ya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum